Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jukni Bawati Bilqis dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 12470500037. Di video ini saya mau ngejelasin tentang salah satu algoritma sorting, yaitu cell sort. Jadi, cell sort itu intinya kayak pengembangan dari insertion sort. Tapi bedanya kita ngebandingin elemen yang jaraknya jauh dulu. Cara kerjanya Cara kerjanya itu pertama kita pilih gap. Biasanya setengah dari jumlah data. Lalu kita bandingin elemen yang jaraknya gap itu. Kalau perlu kita tukar supaya lebih rapi. Setelah semuanya diperiksa, gapnya diperkecil lagi, terus diulang sampai gapnya tinggal satu. Di sini saya juga ada contoh codingannya. Oke, jadi sekarang di sini mau jelasin tentang sedikit tentang codingannya. Pertama di sini kita bikin fungsi namanya cell sort yang nerima dua parameter yaitu array sebagai array yang mau kita urutkan dan n sebagai jumlah elemen dari array itu. Nah, di dalam fungsi ini kita mulai dengan bikin sebuah for loop untuk menentukan nilai gapnya. Gap itu awalnya di set setengah dari jumlah elemen atau n dibagi 2 dan setiap kali loop gapnya bakal dibagi 2 terus sampai akhirnya gapnya jadi 1. Itu di dalam loop gap kita pakai for loop kedua buat ngebandingin elemen-elemen yang jaraknya gap tadi. Jadi misalnya kalau gapnya 4 kita bandingin elemennya ke 0 sampai ke 4. Lalu ke 1 sama ke 5 dan seterusnya. Terus kita simpen dulu nilai array di posisi I dalam variabel temp. Lalu kita cek kalau elemen di posisi sebelumnya lebih gede dari temp, maka elemen itu kita geser ke depan. Kita ulangi proses ini sampai nemuin posisi yang cocok buat si temp. Terus setelah semua elemen berjarak gap udah rapi, kita kecilin gapnya lagi dan ulangi prosesnya. Nah, kalau gapnya udah jadi 1, artinya kita udah masukin ke sorting biasa. Kayak insertion sort buat nyelesain susunan arraynya. Intinya di sini cell sort itu ngebantu supaya angka-angka besar bisa lebih cepat ke posisi yang benar dibandingkan kita langsung satu-satu awalnya. Terus setelah fungsi cell sort dijelasin, tadi program ini juga punya fungsi lain yaitu print array dan main. Yang pertama itu fungsi print array. Fungsi print array digunain untuk nampilin isi array ke layar di dalamnya. Ada perulangan for yang berjalan dari indeks 0 ke indeks hingga indeks ke N1. Setiap elemen array dicetak ke layar menggunakan cout. Lalu setelah semua elemen ditampilin, cout M digunakan untuk pindah ke barisan baru. Fungsi ini berguna untuk melihat isi array sebelum dan sesudah proses pengurutan. Lalu selanjutnya fungsi main. Fungsi main itu bagian utama dari program ini. Di dalam main pertama dibuat array dengan isi data 34, 7, 23, 32, 5, 62. Lalu variabel n diisi dengan jumlah elemen dalam array yang dihitung dengan rumus size of array. Setelah itu program akan nampilin array sebelum diurutkan dengan memanggil fungsi print array. Kemudian fungsi cell sort dipanggil untuk mengurutkan isi array setelah proses pengurutannya itu selesai. Array yang sudah terurut ditampilin lagi menggunakan print array. Terakhir program diakhiri return
yang mendapatkan kalau program telah selesai dijalankan dengan normal. Setelah semuanya kita ke output, pada bagian pertama itu program nampilin array sebelum diurutkan, yaitu urutan datanya sesuai input di awal, 34, 7, 23, 32, 5, dan 62. Terus setelah hasil sort dijalankan, program nampilin array setelah diurutkan di mana elemen-elemen telah tersusun dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu jadi 5, 7, 23, 32, 34, dan 62. Ini nunjukin kalau programnya pengurutan dalam short berjalan dengan sukses. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.